Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini ba'da salat subhi saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di salah satu masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidun min masajidillah au baitun min buyutillah. Satu masjid dari sekian banyak masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, atau satu rumah dari sekian banyak rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid bukan milik pengurus dan juga bukan milik salah satu dari kita perorangan, bukan. Tapi masjid yang sudah dijadikan tempat ibadah itu dihukumi adalah masjid milik Allah. Siapapun orangnya yang masuk ke masjid yang sudah jadi menjadi hak milik Allah, maka orang tersebut wajib menghormati, wajib memuliakan, dan juga wajib untuk menghindari sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Orang yang beribadah, ibadah itu kan banyak halnya, macam-macamnya juga banyak. Ada ibadah yang sifatnya fardu, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ada juga yang sifatnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, sholat duha, bersedekah, dan termasuk juga yang sangat dianjurkan yaitu hadir majelis taklim. Menghormati masjid termasuk salah satu dari kewajiban umat Islam. Karena apa? Karena masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah tidak harus di masjid. Orang beribadah di pasar juga bisa. Misalnya bersedekah di pasar, kalau ada orang yang meminta kita kasih, itu namanya juga beribadah, sedekah. Kita di kampung berjalan berpapasan dengan tetangga kita, kemudian kita tersenyum karena tetangga kita ini seorang muslim, itu juga termasuk beribadah. Karena di dalam sabda Nabi SAW disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu sesama muslim itu dihitung sedekah. Itu juga ibadah. Tapi ibadahnya tergolong ibadah sunnah. Sedangkan ibadah di masjid itu ada dua hal yang bisa dikerjakan.
yaitu ibadah wajib seperti pelaksanaan sholat subuh, pelaksanaan sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah ibadah wajib yang sangat dianjurkan dilaksanakan di mana? Di masjid. Namun ada juga ibadah wajib yang wajib dilakukan di masjid. Ibadahnya wajib. Dan wajib dilaksanakan di masjid. Apa itu? Ibadah sholat Jumat. Begitu ya. Tentu ini mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang terkuat. Yang terkuat dan tidak ada darurat. Kalau ada darurat, seperti kapan hari di dunia ini terkena isu COVID, sedangkan masjidnya pada ditutup, dikunci, gimana kita? Bagi orang-orang yang mempunyai perkumpulan semacam majelis taklim atau pondok pesantren, bisa melaksanakan sholat Jumat di majelis taklimnya masing-masing atau di pesantrennya masing-masing, walaupun secara syarat syar'inya kurang memenuhi syarat, tapi karena dalam keadaan darurat maka boleh melaksanakan sholat Jumat di tempat perkumpulan masing-masing. Namun para ulama menganjurkan saat dalam keadaan darurat seperti itu, setelah sholat Jumat, sebut saja di aula ya, apalagi aulanya itu hanya dihuni oleh 20 orang. Syarat tempat tidak terpenuhi, syarat jumlah tidak terpenuhi. Mau tidak sholat Jumat, masa 2 tahun tidak sholat Jumat? Ya, serba sulit. Pingin sholat Jumat, masjidnya ditutup. Kalau dibuka, takmir masjidnya kena masalah hukum, repot. Namanya keadaan darurat. Jangankan di sini, di Mekah pun terkena kondisi yang darurat. Maka setelah orang itu melaksanakan sholat Jumat di tempat yang kurang memenuhi syarat, maka hendaklah orang tersebut atau jamaah tersebut menambah dengan sholat zuhur berjamaah juga ya, ihtiyatan demi untuk kehati-hatian. Ini semuanya adalah urusan ibadah di dalam masjid maupun di luar masjid. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masih dijadikan orang yang senang melaksanakan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini adalah modal kita. Modal kita untuk apa? Modal kita untuk sebentar lagi kita akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Iya, dikatakan kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu maka masanya hanya sebentar. Orang yang cerdas, muslim ini, orang yang cerdas, dia akan mengumpulkan sesuatu untuk hidup di masa yang akan datang. Kalau saya tidak bicara akhirat ini, tidak bicara akhirat, bicara hidup di dunia. Orang yang cerdas, hari itu dia bekerja. Pulang kerja,
dapat uang 2 juta. Berapa? Dapat 2 juta. Orang yang cerdas 2 juta itu dibawa pulang. Adapun sistem antara dirinya, saya anggap ini seorang suami ya. Sistem antara dirinya yang sebagai seorang suami dengan istrinya di dalam urusan belanja keluarga itu kan setiap orang masing-masing ya. Ada yang orang atau seorang suami itu punya dapat rezeki 2 juta, pulang langsung diserahkan semuanya kepada istrinya. Istrinya yang mengelola. Mungkin di dalam bab ini istrinya memang ahli mengelola uang rumah tangga. Sah atau tidak sah? Boleh. Tidak salah. Atau tidak demikian. Namanya wanita itu kan macam-macam. Ada yang wanita itu hemat, tapi banyak juga yang boros. Betul ibu-ibu ya? Kalau misalnya suami itu tahu istrinya itu boros, andai kata diberikan uang 2 juta, maka hari itu pun akan habis ludes. Maka suami yang bijaksana tidak langsung memberikan 2 juta mentah-mentah pada istrinya. Beda dengan istri yang diceritakan tadi itu. Suaminya yang boros, istrinya yang hemat. Maka yang mengatur keuangan rumah tangga hendaklah istri yang hemat. Yang ini kebalikannya ini. Suaminya hemat, istrinya boros. Loh kok bisa? Iya. Karena ada hobi dari sang istri itu senang zakat. Senang apa? Zakat. Tapi bukan zakat mal. Zaman sekarang namanya zakat mall. Zakat apa? Ada 2 juta bisa-bisa beli lipstick. Yang satu lipstick itu harganya 500.000. Kenapa? Mereknya apa ya? Pemain film zaman dulu itu Cassandra kayak macam itu. Mereknya saja pemain film barat lagi ya. Karena ada yang demikian. Maka hendaklah suami yang baik, yang bijak, itu suami menyimpan uangnya, istrinya diberikan sesuai dengan keperluan istri. Maka rumah tangga tersebut menjadi indah. Itulah orang yang cerdas. Uang 2 juta tidak ludes habis hari itu juga. Kenapa? Tatkala suami yang hemat ditanya, kamu apakan uang ini? Aku simpan. Kenapa? Ada kemungkinan 4, 5, 6 bahkan seminggu yang akan datang kita memerlukan uang tersebut. Ini namanya suami yang cerdas. Atau istri yang cerdas. Bang, mana uangnya bang? Kalau uang ini dipegang abang, 1 hari ludes. Loh kok bisa? Iya, bayangkan saja. Saya tahu teman-temannya abang ini banyak. Bekerja pagi dapat rezeki 2 juta. Langsung beli rokok 5 pak. Udah kurang berapa ya? Betul, ada yang demikian. Teman-temannya diajak merokok semuanya. Itu kalau cuma rokok. Gimana kalau terlibat sabu-sabu ini? Na'udzubillah min dzalik. Mahal dan merusak. Maka istri yang cerdas, dia harus mengambil uang tersebut untuk diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan kalau tidak 2, 3, 4 syukur-syukur sampai 10 hari bisa terpenuhi dengan uang 2 juta. Itulah istri yang cerdas. Jelas ya? Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Manusia yang cerdas
adalah manusia yang mempersiapkan kehidupan lebih baik ya, untuk masa depan. Itu manusia yang cerdas. Lawannya cerdas apa ya? Apa lawannya cerdas? Bloon. Baik, itulah. Tentu setiap masyarakat itu memahami keadaan seperti demikian. Ibu-ibu saya tanyain. Saya mohon tidak menyindir suaminya ibu-ibu, mohon ya. Jujur ibu-ibu jawab ya. Kalau disuruh pilih, ini yang sudahlah. Yang sudah menjadi istri, suami, sudahlah. Tapi bukan itu. Saya jujur pada ibu-ibu. Biar telinga bapak-bapak ini paham. Ibu-ibu kalau disuruh pilih, ada 2 orang laki-laki, Bu. Yang satu merokok, yang satu tidak merokok. Kalau memilih suami, kalau boleh pilih yang mana, Bu? Tidak merokok. Coba acungkan tangan yang ingin suaminya tidak merokok. Semuanya mengacungkan tangan. Bapak-bapak biar tahu ini. Tidak senang istri-istri itu melihat suaminya merokok. Kenapa? Boros, Bu ya. Betul, Bu. Ngasih uang 2 juta itu masih minta lagi. Mah, jangan lupa uang rokok. Astagfirullah. Betul ya? Seperti itu kejadian. Tobatlah wahai bapak-bapak yang merokok. Ternyata istri bapak-bapak kurang suka. Ya. Betul, Bu? Sayang sudah terlanjur, masalahnya kan itu ya. Andai kata hidup bisa direstart. Nah, direstart itu kata orang yang biasa bawa handphone itu kalau rusak itu direstart menjadi bersih lagi, Bu. Kira-kira suruh pilih. Pak, ayo hidup kita direstart. Pilih yang merokok apa enggak merokok? Pilih suami yang merokok atau tidak merokok, Bu? Pasti yang tidak merokok. Baik. Nah, kita umpamakan ini, mohon maaf ya, saya tidak bahas merokok, suka atau tidak suka, bukan ya. Kehidupan yang akan datang ini. Yang akan datang ini. Kira-kira kita kalau mau mati nih, dikatakan kullu atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu masanya pendek, Pak. Kita nggak tahu loh. Kapan kita mati nggak tahu loh, Pak. Ya mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita terbuka. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT benci kepada rokok. Allahumma karena nggak tahu loh, Pak. Mungkin kita keluar dari masjid mati nggak tahu loh, Pak, kita. Coba bayangkan. Saya tidak menyinggung siapa-siapa karena nggak tahu, saya nggak kenal siapa yang merokok itu tidak. Gimana kalau misalnya kita ini, keluar dari masjid kita hidupkan rokok, tiba-tiba ditabrak mobil mati, Pak. Mati dalam keadaan merokok. Ibu-ibunya nggak suka. Ibunya aja nggak suka. Bagaimana dengan malaikat Raqib dan Atid, Pak? Suka enggak, Pak, kira-kira? Kita enggak tahu usia kita. Betul? Betul? Itu baru malaikat Raqib dan Atid, Pak. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ringan. Ini mohon maaf ini kok enggak tahu kok tiba-tiba babnya rokok ini. Kenapa bapak-bapak ngaji sama saya nggak ada yang merokok? Pertanyaan saya. Kenapa kok nggak ada yang ngerokok? Hah? Karena di masjid pertama. Karena kita berada di masjid. Satu. Yang kedua karena kita berada di majelis taklim. Andai kata rokok itu baik, saya yakin yang merokok sekarang sedang merokok.
Ternyata merokok tidak baik. Minimal di hadapan Allah. Di masjid, rumah Allah, tidak pantas merokok, Pak. Di majelis taklim yang mengagungkan nama Allah, tidak pantas merokok, Pak. Gimana kalau besok mati? Apa di kuburan mau merokok, Pak? Ayo tobat, ayo. Mau tobat enggak? Hah? Mau tobat enggak? Saya kasih tahu. Waduh, takut saya bicara ini. Yang rokok sudah pada gini semua. Neraka ini. Percikan api ya, yang datang dari neraka satu percik. Mohon maaf, satu percik itu ibarat saya masukkan tangan ini, kemudian saya lepaskan, ada air yang menetes. Itu sama halnya dengan satu tetes atau satu percik. Satu percik api neraka, satu percik. Bukan api nerakanya, bukan. Satu percik, satu tetes. Itu kalau ditimbang ini. Dengan seluruh panas yang ada di bumi ini atau di dunia ini. Ibu-ibu kan punya kompor ya. Kompor seluruh masyarakat di dunia ini dikumpulkan jadi satu. Matahari itu kan panas ya. Matahari kita kumpulkan panasnya bersama dengan kompornya manusia seluruh dunia. Manusia seluruh dunia kompornya. Tahu orang yang bekerja di las besi, tahu kan? Mengeluarkan apa? Seluruh pekerja, pegawai, pemilik bengkel-bengkel las seluruh dunia, Pak, dikumpulkan jadi satu. Seperti tanah lapang ini, Pak. Dan semua yang mengandung panas api, apapun magmanya, apa ini? Gunung meletus yang merah itu, Pak. Itu dikumpulkan dalam satu tempat. Ditimbang misalnya ini. Ditimbang ini. Setelah ditimbang, misalnya dia, saya bukan mengecilkan arti, tapi untuk memudahkan pemahaman kita. Setelah ditimbang tuh 1 kilo misalnya, Pak, semua panas seluruh dunia. Terus datanglah satu percik api, Pak, dari neraka. Itu jauh lebih berat. Mungkin dikatakan 10 kilo, Pak. Ya. Pada ini seluruh panas di dunia tadi dapatnya 1 kilo. Ini 1 percik tetesan api neraka bisa 10 kilo. Gak imbang, Pak. Itu neraka ya. 1 percik loh. 1 percik. Gimana kalau 2 percik? 2 percik itu 2 tetes. Gimana kalau 1 apa ini namanya? 1 gelas ini, Pak. Dibandingkan dengan panasnya kumpulan panas seluruh dunia. Itu, Pak, panasnya api neraka. Bisa membayangkan sekarang. Unik manusia ini, Pak. Panasnya kita melihat magma apa ini? Gunung meletus, lahar gunung meletus. Takut enggak kita, Pak? Jangankan melihat langsung, video aja kita takut. Betul? Betul enggak? Kalau ada kebakaran, Pak, naudzubillah min dzalik. Ada kebakaran seluruh apa ini? Ya kalau kita makanan bumi ini, mudah-mudahan tidak, ini contoh. Mudah-mudahan kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hutan di Dumai terbakar misalnya. Berani kita mendekat 1 meter, Pak? Berani? Seberapa besar itu apinya, Pak?
Berani kita. Jangankan 1 meter, 1 kilo berani kita. Takut kita, Pak. Kenapa? Karena panas, Kak. Tapi ingat, seberapa banyak dengan panasnya neraka. Bukan seperti itu, Pak. Tadi kan seluruh panasnya dunia dikumpulkan ini masih panasan seperti api neraka. Tapi kan aneh manusia ini. Ini bapak-bapak ini kan aneh kadang-kadang. Mengambil percikan itu untuk dihisap dalam bentuk rokok. Ini pemberani atau gimana ya? Manusia pemberani atau gimana ini kira-kira? Hah? Gimana kalau disuruh menghisap tetesan api neraka tadi? Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu setuju babnya ya? Kita hindarkan rumah tangga kita dari api rokok. Gimana ibu-ibu? Setuju? Alhamdulillah setuju ibu-ibu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi imam tadi sholat membacakan ayat. Ya laitani kuntu turaba. Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Fayaqulul kafiru, berkatalah orang kafir itu, ya laitani, andai kata aku ini kuntu turaba, adalah sebuah debu. Andai kata aku ini adalah debu, kata orang kafir. Nikmatnya luar biasa, Pak, kata orang kafir. Kira-kira di mana itu orang kafir bicara demikian, Pak? Di mana ya? Ya, di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Kenapa kira-kira? Ya karena tahu kenyataannya, Pak. Ya Allah, dulu aku tidak beriman. Begitu di padang mahsyar, ya, itu dalam riwayat-riwayat hadis dikatakan orang-orang kafir itu di padang mahsyar minta, ya Allah, aku tidak kuat di padang mahsyar ini. Kalau memang engkau menyatakan aku penduduk neraka, tolong segerakan aku masuk neraka saja, kata orang kafir. Karena itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai kata saja aku bukan manusia, aku ini adalah tanah, aku tidak akan merasakan apapun. Masalahnya aku itu manusia, kafir lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Menyesal, dan menyesal. Siapa yang mengatakan orang kafir itu menyesal? Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tadi dibaca sama imam kita. Jadi saya mohon maaf, ini saya terinspirasi bicara ini gara-gara mendengar imam kita nih. Jadi kalau saya terlalu keras, mohon maaf, jangan marah sama saya, imamnya aja. Imamnya saja. Saya menyiapkan tadi itu, Pak, banyak materi di sini, Pak. Berhubung imam yang membaca wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu orang kafir takut. Dia sangka bahwa neraka itu lebih dingin daripada padang mahsyar. Padahal neraka jauh lebih panas daripada padang mahsyar. Kira-kira padang mahsyar sepanas apa itu ya? Dalam riwayat-riwayat hadis saya tidak bisa membayangkan padang mahsyar itu. Dan kita sebentar lagi kullu atin qarib, segala yang akan datang itu masanya dekat. Sebentar lagi kita akan berkumpul di padang mahsyar. Ya, apa keadaan padang mahsyar? Dalam hadis-hadis diriwayatkan itu diibaratkan jarak antara kepala manusia dengan matahari hanya zira, 1 depa, 0,5 meter.
Atau saya pertinggilah 1 meter lah. Waduh, tidak bisa bayangkan saya. Sulit membayangkan matahari 1 meter. Kecuali ibu-ibu saja yang pandai membayangkan. Karena di sana ada matahari yang jualan mal-mal itu tahu jaraknya. Kalau matahari yang sesungguhnya ini sulit membayangkan 1 meter itu bagaimana. Oke lah. Saya logikakan berpikir. Matahari itu berada di atas menara masjid, Pak. Kan cukupan panjang ya. Kita mau naik ke menara masjid kan, kita katakan apa? Di ujungnya ya. Itu matahari. Matahari rembulan matahari. Saya tanya saya. Bumi kan panas ya. Betul ya? Kalau bapak-bapak lagi siang hari jam 12, jam 1 sendirian, mohon maaf ini, saya tidak bicara porno tidak, tapi hanya ingin mengetuk perasaan bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Kalau misalnya kita telanjang bulat berada di atas jalan beraspal, jam berapa? Jam 12 sampai jam 1, nggak ada orang yang lihat, kita sendirian. Tapi ini jalanan beraspal di siang hari. Ini juga hari-hari ini panas. Kuat gak Pak? Tanpa sandal, tanpa celana, tanpa baju, telanjang bulat, cukup 1 jam saja. Di mana? Di atas jalan beraspal. Kuat kira-kira Pak? Kuat. Itu baru di Dumai loh Pak. Saya pernah hidup di Mekah. Alhamdulillah saya di Saudi 8 tahun, 3 tahun di Madinah, 5 tahun di Mekah. Itu ada namanya musim samum. Sekarang ini musimnya. Orang umroh itu cerita sama saya. Itu kalau kita berada di masjid ini, di luar sana, anginnya ini masuk ke kita panas Pak. Itu musim samum Pak. Anginnya. Kalau kita senderan di mana? Tembok atau dinding panas rasanya. Itu musim samum. Oh, Dumai nggak ada apa-apanya. Tapi itu di dunia. Pertanyaan saya Pak. Kepala kita dengan matahari itu berapa? Jaraknya berapa jauh Pak? Jutaan kilometer. Gimana kalau matahari itu ditarik menjadi di atas menara Pak? Bisa membayangkan panasnya. Bisa membayangkan panasnya. Itu panas dunia. Seperti itulah gambaran padang mahsyar. Orang berkeringat. Meneteskan keringat. Bukan sekedar meneteskan keringat. Mengalir keringat. Dalam banyak riwayat dikatakan sampai orang itu bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bayangkan Pak. Seperti itu keadaan padang mahsyar. Oh, kita ini terlalu berani kadang-kadang gak mengingat seperti itu. Betul, hidup kita ini terlalu berani. Kan itu saya katakan orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang beriman, dia akan berpikir, ntar lagi aku mati, ntar lagi aku di padang mahsyar, keadaan seperti itu. Sudah siapkah kita Pak? Sudah siapkah kita menghadapi yang seperti itu? Itulah sebenarnya yang perlu ya, kita sadari dalam diri kita. Mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang ini ya terjadi pada kita. Apakah saya terjadi? Ya terjadi sama. Kadang-kadang ibu-ibu suaminya datang, mohon maaf ini, bawa uang 2 juta. Saya kembali pada mereview cerita tadi saya. Kadang-kadang diajak bertengkar, betul Bu ya? Pak, hari ini kok dapat 2 juta? Gak cukup ini. Betul Bu? Kadang-kadang begitu. Bapak-bapak juga pulang sudah merasa memberi istrinya uang 2 juta. Ternyata istrinya masaknya ini cuman sayur asem yang terlalu asam lagi. Nggak enak lah gitu. Ya, apa yang terjadi?
Mah, aku ngasih uang 2 juta mah, masa kayak gini. Nggak enak gini. Ini gambaran rumah tangga. Ini gambaran saya. Pernahkah suami istri yang sedang terjadi cekcok semacam itu berpikir, ya Allah, aku dan istriku, kata sang suami. Istrinya mengatakan, ya Allah, aku dan suamiku sebentar lagi hidup di padang mahsyar. Pernahkah kita berpikir sebanyak itu? Ya Allah, ini padang mahsyar di depan mata. Aku masih berbuat uang dan berbuat kuah yang enak. Itu kita, Pak. Kenapa? Mungkin karena hati kita ini sudah terlalu banyak maksiat-maksiat, kolbun kosi, sehingga tidak bisa berpikir kapan ini masa di mana? Di padang mahsyar. Kehidupan kita ini terlalu hedonis, harta, itu ya, kehidupan nyaman, itu ya, pergi ke mall dan lain sebagainya, itu kehidupan kita. Sepertinya di depan kita nggak ada akhirat. Padahal kalau ada orang mati, kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pengakuan kita. Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah rajiun kita akan kembali. Tapi ucapan itu hanya di lisan saja, terkadang begitu lupa apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita. Coba ingat pada mahsyar. Kalau ingat pada mahsyar, masih ingin ngerokok Pak, di padang mahsyar. Itu kata orang Jawa. Jangan lupa ya, kalau aku mati belikan 1 pak rokok. Buat apa? Pak, buat ngopi di padang mahsyar. Astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu padang mahsyar. Yang orang kafir mengatakan, jadi gimana? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai kata aku itu tanah, kan tidak menghadapi padang mahsyar. Ya kan? Tanah, Pak. Dia tidak tahu padang mahsyar tanah. Tapi ini manusia. Ini masalah kita. Besok Pak di padang mahsyar. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam padang mahsyar itu manusia berjubel, ketakutan. Saya analogkan begini Pak. Ada suatu gedung yang berisi ribuan orang. Sebut dulu terjadi gedung WTC gitu ya. Walaupun kita hanya melihat filmnya itu ya. Atau mungkin gedung-gedung yang lain ini. Gedung besar diisi ribuan orang, tiba-tiba ada gempa bumi, Pak. Apa yang terjadi? Orangnya kemana ini? Lari semua. Yang di atas bingung, ya dah. Mau naik liftnya macet kena gempa bumi ini. Yang di bawah ketakutan, pada semburat, pada kemana-mana, betul? Betul ya? Itu cuma sedikit, goncangan bumi itu cuma sedikit. Ini pada mahsyar, manusia menumpuk sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, menumpuk di satu tempat, panas. Matahari di atas kepala, Pak. Subhanallah. Itu pada mahsyar. Tatkala manusia ketakutan di padang mahsyar, keringatnya menderas, menetes. Subhanallah, orang-orang ini pada minta, ya kita minta tolong kepada Nabi Adam, itu orang tua kita. Itu ayah kita. Datanglah beramai-ramai orang-orang itu pada mahsyar. Hai Adam, berilah kami syafaat.
Minta tolong, hai Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak diberi hak untuk menolong kalian. Nafsi, nafsi. Aku hanya memikirkan keselamatan diriku sendiri. Nabi Adam pun pernah merasa berdosa tatkala makan buah yang dilarang. Yang katanya orang Indonesia buah kuldi. Tahu enggak buah kuldi itu apa? Kuld itu orang lisannya orang Jawa, orang Indonesia, kuldi asalnya al-khuld. Kha bukan qaf. Kha syajaratul khuldi gitu. Itu bahasa setan, itu bahasa iblis yang mengatakan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, kalau kau makan pohon ini atau buahnya, innaha sesungguhnya pohon ini syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Kalau engkau makan pohon ini, engkau akan kekal selama-lamanya di surga." Itu tipu daya iblis. Tatkala dimakan Allah murka karena Allah sudah pernah wasiat kepada Nabi Adam, wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minal dzalimin. Jangan engkau hai Adam dan Hawa mendekati apalagi memakannya. Ini pohonan fatakuna minal dzalimin, maka engkau berdua akan menjadi orang zalim. Tapi karena gangguan iblis, maka dikatakan inilah syajaratul khuldi. Kata orang Indonesia, pohon kuldi. Lisan Indonesia, ya nggak apa-apa. Ya. Balik lagi Pak. Di padang mahsyar, Nabi Adam mengatakan, aku ini pernah bersalah kepada Allah. Gimana aku mau nolong kalian? Gimana aku menolong kalian? Nafsi, nafsi. Aku sedang mengurus diriku sendiri. Itu begitu Pak. Coba datang ke Ibrahim. Tapi ada menyarankan, datanglah. Orang sebegitu banyak loh Pak. Seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan jadi satu Pak. Gak pengap ya Pak? Pengap dah Pak? Masjid ini sekarang, masjid ini misalnya dihadiri 1 juta orang. Pengap dah Pak? Apa ada condition di sana? AC? Tidak ada Pak. Ada kipas di padang mahsyar? Enggak ada Pak. Kipas gini? Enggak ada Pak. Apa 1 juta yang hadir? Oh, berjuta-juta manusia kumpul jadi satu. Itu gambaran padang mahsyar. Nabi Ibrahim tidak sanggup, nafsi-nafsi datang kepada Musa. Nabi Musa didatangi oleh sekian banyak ribu orang. Gak sanggup Pak. Nafsi-nafsi aku mengurusi diriku sendiri. Datanglah kepada Isa. Datang mereka berjubel-jubel pada Nabi Isa. Tidak mampu Nabi Isa. Akhirnya kata Nabi Isa, datang kepada Muhammad. Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah. Bermunajat. Dalam riwayat tatkala mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, Nabi Muhammad memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Iya, karena apa yang diriwayatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis tentang padang mahsyar itu nyata terjadi. Maha suci Allah. Yang kau katakan ini benar. Bukan kayak kita. Kita pulang dari masjid ini rasanya kita mau ibadah terus Pak. Pulang lupa ibadah kita. Itu kita Pak. Nabi Muhammad beda. Mengingat umat manusia sekian banyak. Beliau memuji Allah SWT. Maha suci Allah. Gak kuat Nabi Muhammad. Kemudian beliau sujud. Sujud di hadapan Allah. Di saat manusia ketakutan, beliau sujud. Dalam hadis dikatakan ini.
Ya Muhammad, irfa ra'sak. Fasal tu'ta. Fashfa tushaffa. Ini kekasih Allah ya, Nabi Muhammad. Hai Muhammad, irfa ra'sak. Kamu angkat kepalamu. Padahal Nabi Muhammad dalam keadaan sujud. Irfa ra'sak. Angkat kepalamu. Fasal tu'ta. Kamu mintalah, pasti akan dikabulkan. Fashfa tushaffa. Kalau engkau mintakan syafaat, menolong orang lain, itu syafaat akan diberikan kepadamu. Syafaat itu. Inilah yang dikatakan asyafaatul uzma atau asyafaatul kubro. Syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bisa menolong orang-orang yang dikehendaki. Ini dalam keadaan kacau balau ini Pak, takut. Yang orang kafir mengatakan apa? Fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau aku ini bukan manusia kan enak, nggak ada perhitungan-perhitungan macam demikian ini. Berhubung aku manusia dikumpulkan jadi satu, Pak. Ini penyesalan orang-orang kafir. Apakah orang Islam yang ahli maksiat nggak menyesal kira-kira? Menyesal nggak Pak? Menyesal. Tapi lihat kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Lantas patutkah kalau kita membaca riwayat ini kita lupa pada Nabi Muhammad? Coba. Nabi Muhammad itu kan bisa ya, tatkala beliau sujud terus ditanya oleh Allah, ya Muhammad irfa ra'sak. Hai Muhammad, naikkanlah, angkatlah kepalamu. Gitu kan ya. Fasal tu'ta. Bertanyalah, mintalah, pasti akan dipenuhi. Kalau saya barangkali dan bapak-bapak melihat situasi yang kacau balau, enaknya begini, ya Allah, aku tobat, sudah enggak kuat di sini, aku minta di surga sana. Betul Pak? Kalau dilihatkan surga dengan taman yang sangat luar biasa, di sini padang mahsyar, di sebelah situ neraka, di sini surga. Pingin apa kita Pak? Oh lali tetangga Pak kita Pak. Itu kita. Jangankan tetangga, mungkin pada istri kita lupa. Ini jalan. Kalau tidak percaya, kita ini manusia ini. Kalau ada gedung, kita berada dalam gedung bersama istri dan anak kita. Tiba-tiba gedungnya bergoyang. Apakah kita menggendong istri kita atau anak kita atau kita lari duluan? Lari duluan. Kalau hari ini, pagi ini, tiba-tiba di situ ada auman macan. Bapak-bapak tahu ada macan masuk, kita kira-kira kita mau menyelamatkan siapa Pak? Bapak-bapak yang tua, saya gendong Pak. Atau kita lari sendiri, ketakutan. Pikirkan diri sendiri kalau kita. Betul ya? Ini darurat ini. Baru setelah lari jauh ingat, ya Allah istriku ketinggalan. Katanya. Itu kita. Tapi Nabi Muhammad cintanya pada umatnya. Beliau diberi kesempatan. Hei Muhammad, kau minta. Kata Allah SWT, aku kasih. Apapun yang kau minta, aku kasih. Ternyata beliau dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, umatku. Ya kita ini umat Nabi Muhammad Pak. Itu Nabi kita loh, rasa cintanya kepada kita Pak. Ya Pak, saya tanya, kita dalam sehari semalam berapa kali sholawat? Sampai 1000? Jarang Pak. Nabi kita ingat pada kita lupa pada orang yang menolong kita. Ummati, ummati. Begitu itu Nabi kita. Dalam riwayat disebutkan,
diperkenankan oleh Allah. Beliau berjalan untuk mencari umatnya, Pak. Ya mungkin kita ini termasuk umatnya yang nakal kita ini, Pak. Di mana ini umatku? Mana ini orang dume ini? Mana yang hadir majlis taklim, yang mendengarkan ini? Mana? Cari kita, Pak. Oleh Nabi Muhammad. Senang enggak kita, Pak? Mudah-mudahan juga Nabi Muhammad mengatakan gini, mana umatku yang orang dume yang ikut ngaji, yang semula ngerokok, kemudian tobat ini? Mana? Aku cari. Mudah-mudahan pulang dari sini tobat, tidak merokok. Itu dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Ummati. Cari ketemu, ya Allah. Bapak Fulan ini orang dume, suka ngaji ini. Masukkanlah ke surga. Padahal Bapak Fulan ini sholatnya pun ini di masa mudanya ini banyak yang lobang-lobang. Tapi dapat syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, ini kasihan. Kerja aja nggak bisa, bangkrut terus. Ya lumayan lah masuk surga bisa. Itu cari satu persatu kita. Sampai Nabi Muhammad oleh para malaikat, ya Rasulullah, tempatmu bukan di sini, kau masuk surga. Enggak. Aku belum lega kalau tidak melihat umatku masuk surga semua. Dilihat satu persatu. Ini loh, manusia pada ketakutan. Di padang mahsyar yang seperti itu, Nabi Muhammad mencari kita, Pak. Kurang apa Nabi Muhammad pedulinya kepada kita? Itu dalam riwayat hadis, ya, saya gubah menjadi satu cerita yang menarik. Sebenarnya ini saya membaca satu hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau dibacakan hadisnya gitu kurang menarik. Karena kita orang Indonesia yang tidak mempunyai dzauq Arabi, tidak mempunyai perasaan bahasa Arab yang indah. Sehingga kalau dibacakan hadisnya nggak menarik bagi kita. Maklum kita orang Indonesia. Saya kemas dalam sebuah cerita yang kira-kira masuk. Sampai Nabi Muhammad itu menengok di pinggir neraka. Dilihat umatnya. Barangkali ada umat Nabi Muhammad yang masih ada di dalam neraka. Nabi Muhammad diperintahkan masuk. Nabi Muhammad punya apa? Kalau kita mengatakan karcis atau undangan VIP. Bukan sekedar VIP, super VIP ini. Nabi Muhammad sudah disiapkan tempat yang paling tinggi di surga. Tapi beliau masih nunggu. Saya belum lega saya. Kalau umatku semuanya tidak masuk surga. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya ini. Mohon maaf tidak menyamakan apa, tidak. Cuman saya ingin membuka wacana kepada bapak-bapak. Buka wacana saja. Tadi saya katakan, kenapa saya mengajar di sini kok bapak-bapak tidak mau merokok? Kenapa? Kan sungkan sama saya kan? Iya enggak? Betul enggak, Pak? Ya karena sungkan sama saya. Lah kenapa kok saya disungkani? Kenapa? Ada apa saya? Kenapa kok disungkani? Bahkan ada loh orang yang merokok, ada saya langsung dilepas. Kenapa? Kenapa enggak sungkan sama Rasulullah? Saya bisa apa? Sama dengan bapak-bapak besok pun saya ketakutan, Pak. Tapi kenapa enggak sungkan sama Rasulullah? Itu yang jadi masalah kita, Pak. Kalau kita mau menghisap rokok, ya Allah, kira-kira Rasulullah ini senang enggak? Itu mestinya begitu. Sama Pak Ustadz saja saya takut, sungkan. Kenapa pada Rasulullah enggak seperti itu? Ini mestinya kita cerdas berpikir, Pak. Betul? Ibu-ibu hati-hati. Kadang-kadang pada suaminya ini takut ya. Aku mau begini suamiku marah. Betul, Bu? Kenapa kau tidak berpikir kalau aku berbuat gini
Gimana Rasulullah mencari aku besok? Apakah aku tidak menyusahkan Rasulullah? Begitu cara berpikir kita mestinya. Ya? Nah, kalau seperti itu kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Rasulullah itu diberi syafaat, isfa'tu syafa' itu yang diingat adalah kita, Pak, yang penuh dengan lumuran dosa. Kita ini berlumuran dosa. Apalagi orang Indonesia. Tidak. Orang Indonesia itu unik, Pak. Orang mau berangkat ibadah itu kadang-kadang melewati maksiat dulu baru bisa beribadah. Kok bisa? Iya. Kita mau ke masjid sholat Jumat. Jalan dari rumah kita. Ya, kecuali yang pintu masjidnya dekat ini ya sama pintu rumahnya. Saya analogkan orang kampung jalan ke masjid yang pakai jalan kaki. Tapi kadang-kadang kita ini berangkat sholat Jumat tapi melalui maksiat dulu, Pak. Kok bisa? Iya. Begitu kita jalan ternyata ada atau bahasa Jawa mengatakan mbak-mbak gitu ya. Melintas depan kita membuka aurat. Mata kita maksiat enggak, Pak? Padahal kita mau berangkat sholat Jumat. Itulah Indonesia. Betul? Kita sudah sepakat. Kita berangkat ke masjid yuk. Masih jam 10 ini. Ini Jumat ini misalnya. Jam 10. Ya ketemu dulu lah di kedai kopi. Oke. Bagus-bagus saja. Silaturahim. Tapi kadang-kadang mulut kita ini tidak bisa dijaga. Mau berangkat sholat Jumat. Duduk bersama. Mungkin berdua, bertiga. Wah akhirnya mulutnya ngablak kemana-mana, Pak. Ya. Menghibah ini, menghibah itu. Betul. Itu kita bangsa Indonesia. Itu bapak-bapak, apalagi ibu-ibu. Apalagi ibu. Bapak-bapaknya aja ahli ghibah, apalagi ibu. Itu kita, masyarakat Indonesia. Itulah Indonesia. Kok enggak lupa? Kok enggak ingat? Kok enggak lupa? Kok enggak ingat besok-besok di padang mahsyar keadaan seperti itu? Kenapa mulut itu enggak dipakai sholawat saja? Itulah kita tukang lupa, Pak. Saya tidak tahu kalau orang sini, karena itu orang Jawa mempunyai istilah kalau mati, ya, kalau mati itu dimasukkan pendosa. Di sini apa namanya? Keranda itu. Apa? Kalau Wali Songo itu kan hidup di Jawa, kan? Mereka punya istilah pendosa. Kenapa namanya pendosa? Karena yang diangkut banyak dosanya, Pak. Maka dinamakan pendosa, kata orang Pulau Jawa. Ya kalau tempat lain, wallah alam nggak tahu filosofinya gimana, nggak tahu. Ya keranda itu ya. Tapi kata para Wali Songo mengatakan inilah pendosa karena yang diangkut banyak dosanya. Itulah Indonesia. Itu, Pak. Enggak, yang saya katakan betul apa enggak, Pak? Itulah nyata, Pak. Jadi saya ini kadang-kadang khawatir, jangan-jangan besok-besok tim Indonesia, bukan bola ini, tim rakyat Indonesia. Ayo di padang mahsyar, Pak. Semuanya masuk surga. Kita dicari enggak ketemu gitu, Pak. Daftarnya terlambat ini. Urutannya bukan yang paling atas, Pak. Urutannya paling bawah. Ya apa kita ini? Capek, Pak, di padang mahsyar itu capek kita ini, Pak. Ya kurang lebih seperti itu gambaran. Karena itu kalau kepingin jadi orang yang cerdas, ayo cari hidup di padang mahsyar yang enak, yang enjoy, yang baik. Bila perlu kita membawa AC, begitu, Pak. Bila perlu, tapi ya sangunya apa membawa AC itu? Ya sholat yang luar biasa, puasa, ya ibadah-ibadah yang baik-baik, hidup di masyarakat yang baik-baik. Begitu. Ini
Kita sambil berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kelas VIP di mana? Di padang mahsyar. Belum urusan surga dan neraka. Salah satu yang VIP mendapatkan itu orang yang muadzin, ahli adzan yang sampai matinya disebut ini muadzin, maka besok di padang mahsyar diberi leher panjang sehingga tatkala orang lain tenggelam oleh keringat sendiri, maka para muadzin ini akan terselamatkan. Begitu Pak. Ini VIP. Mudah-mudahan kita bukan harus jadi muadzin, paling tidak jadi jamaah tetap majelis taklim, jamaah tetap masjid yang kita cintai di mana saja berada. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Nabi Muhammad tatkala mencari umatnya, kita mengacungkan tangan, ya Rasulullah, aku ada di sini ya Rasulullah, tolonglah. Kita dipeluk oleh beliau. Itu gambaran kita. Mau seperti itu? Mau Pak? Mau? Kalau bapak-bapak yang rokok, mohon maaf ya. Mau memeluk, kata Nabi, bau rokok, maaf. Mohon maaf. Ya, baumu bau rokok nanti aja lah. Paling akhir aja. Na'udzubillah min. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, walaupun saya kemas dalam satu cerita, sesungguhnya itu makna atau maknawiyah dari sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mudah dipahami dan kita mengingat riwayat ini, insya Allah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada canda saya, ada ucapan saya menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak tidak marah, ibu-ibu tidak marah. Nanti kalau marah saya nggak bisa masuk dume, diusir nanti masuk dume lagi. Ya, itu saja. Ada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.